Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Alfadani, mahasiswa semester 3, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam, Raden Rahmat, Malang. Akan menjelaskan hasil dari tugas saya, ujian tengah semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak, pada soal kedua, yakni membuat ide permasalahan yang dapat terkomputerisasi. Di sini saya membuat ide permasalahan yang berkenaan dengan pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Al-Khairat. Studi kasusnya pada di Pondok Pesantren Al-Khairat. Dari ide permasalahan tersebut terdapat sebuah latar belakang, yakni ini pendaftaran siswa baru merupakan siklus tahunan yang dialami oleh semua instansi pendidikan, baik instansi negeri maupun swasta. Proses penerimaan siswa baru merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan belajar mengajar nantinya. Dalam proses inilah interaksi antara calon siswa baru dengan instansi pendidikan terjalin. Biasanya, setelah tiba waktu pendaftaran, instansi pendidikan langsung datangi banyak pendaftar. Ini menimbulkan layanan akan proses pendataan sedikit terhambat dengan banyaknya pendaftar, serta jumlah petugas pendaftaran yang sangat sedikit akan kesulitan dalam melakukan pendataan calon siswa baru. Pondok Pesantren Al-Khairat merupakan yayasan pendidikan yang berdiri sejak tahun 1963. Setiap waktu pendaftaran tiba, loket pendaftaran selalu dipenuhi oleh siswa baru setiap harinya, sehingga petugas pendaftaran selalu kewalahan melayani pendaftaran tersebut. Dari identifikasi permasalahan tersebut, pondok pesantren membutuhkan suatu sistem yang terkomputerisasi. Dengan sistem ini diharapkan proses pendaftaran siswa baru dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Dari latar belakang masalah, maka dapat dibuat prosedur manual yang berkenaan dengan pendaftaran santri baru. Di sini ada santri, ada petugas pendaftaran, dan ada data pendaftaran, serta ada kegiatan yang berkenaan dengan pendaftaran santri baru. Di sini ya ada 7 poin. Bagaimana prosedur manual pelaksanaan pendaftaran santri baru? Di sini santri melakukan poin 1 dan poin 4. Itu yang mana poin 1 dan 4 ini ditujukan kepada petugas pendaftaran, yakni menyerahkan formulir dan berkas pendaftaran dan memberikan biaya pendaftaran 1/4. Kemudian petugas pendaftaran melakukan poin 235 untuk input data pendaftar atau santri baru tersebut. Diinputkan kepada file pendaftaran ini, data pendaftaran. Apa saja poin 235 itu, yakni mencatat data pendaftaran, menginput data pada file pendaftaran, yang kelima mencatat data pembayaran. Setelah itu, maka terdapat bagian tertentu yang melakukan cetak kwitansi, sehingga santri mendapatkan kwitansi dari pendaftaran yang dilakukan. Ini dari prosedur manual yang telah dibuat, maka saya buat studi kasus. Ini contoh studi kasus yang terjadi pada Pondok Pesantren Al-Khairat, yang mana siklus pendaftaran pada Pondok Pesantren Al-Khairat itu terdapat 5 poin ini. Yang pertama, santri atau pendaftar menurut link pendaftaran yang terdapat di web resmi pesantren. Yang kedua, santri atau pendaftar mengisi formulir pendaftaran. Yang ketiga, santri atau pendaftar menyerahkan formulir pendaftaran dan berkas ke petugas pendaftaran, sekaligus melakukan proses pembiayaan. Jika berkas lengkap, maka petugas menginputkan data ke file pendaftaran, lalu dibuatkan kartu pendaftaran sebagai tanda sudah terdaftar. Jika belum, maka dikembalikan ke pendaftar untuk dilengkapi. Poin keempat, berdasarkan file pendaftaran pada petugas pendaftaran, bagian keuangan membuat kwitansi 2 rangkap. 2 rangkap di sini, yang satu untuk pendaftar, yang satu untuk arsip. Poin kelima, dari file pendaftaran, petugas pendaftaran membuat laporan data pendaftar yang masuk dan diberikan pada pimpinan pondok pesantren. Dari studi kasus siklus pendaftaran, maka didapatkan sebuah tabel entitas dan kegiatan. Terdapat 4 entitas, yakni pendaftar, petugas, bagian keuangan, dan pimpinan. Yang mana kegiatan daripada pendaftar ini berurutan ya, 1, 2, 3, yakni mendownload link pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan formulir dan berkas. Kegiatan keempat atau poin keempat, yakni mengecek berkas. Ini dilakukan oleh petugas.
Yang mana tadi sudah dijelaskan, jika berkas lengkap maka petugas menginput data ke file pendaftaran, jika tidak dikembalikan kepada petugas untuk dilengkapi. Poin yang kelima yakni membuat kwitansi dua lengkap. Ini dilakukan oleh bagian keuangan. Poin yang keenam, membuat laporan pendaftaran dilakukan oleh petugas pendaftaran. Yang ketujuh, menerima laporan data pendaftar. Ini oleh pimpinan pondok pesantren. Flow map ini merupakan alur atau alur flow map. Ini alur secara terkomputerisasi ya. Dari studi kasus siklus pendaftaran tadi, ini sudah dilengkapi dengan simbol-simbol tertentu yang memudahkan untuk kita itu membaca alur daripada proses pendaftaran santri baru. Di sini ada 4 entitas pendaftar, petugas bagian keuangan dan pimpinan. Dari pendaftar, pertama, pendaftar mendownload formulir. Ini dilakukan secara terkomputerisasi, jadi non manual dilaksanakan. Ini proses non manual ya, dengan simbol kotak. Kemudian pendaftar mengisi formulir, ini dilakukan secara manual, proses manual. Setelah itu, formulir yang telah diisi oleh pendaftar diberikan kepada petugas. Selain memberikan formulir, pendaftar juga memberikan berkas pendaftaran. Formulir dan berkas diberikan kepada petugas. Setelah itu, petugas mengecek berkas. Di sini ada kondisi ya. Nah, jika berkas lengkap, maka diinputkan kepada file pendaftaran. Data pendaftar tadi diinputkan kepada file pendaftaran. Jika tidak, maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Selanjutnya, dari file pendaftaran, maka bagian keuangan membuat kwitansi dua rangkap, yang mana satu diberikan kepada pendaftar, yang satu dibuat untuk arsip. Ini simbol arsip. Kwitansi diberikan kepada pendaftar yang satu. Di sisi lain, dari file pendaftaran, bagian petugas pendaftaran membuat laporan data masuk. Membuat kartu pendaftaran terlebih dahulu. Membuat kartu pendaftaran, yang mana kartu pendaftaran tersebut diberikan kepada pendaftar. Setelah itu, membuat laporan data masuk setelah membuat kartu pendaftaran. Ini berdasarkan file pendaftaran ya. Nah, data masuk yang telah dibuat oleh bagian petugas pendaftaran itu diberikan kepada pimpinan pondok pesantren. Ini sebagai laporan terhadap pimpinan, bahwasanya data yang masuk sekian dan sekian, seperti itu. Demikian hasil tugas membuat ide permasalahan yang terkomputerisasi dari soal UTS yang kedua, mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Saya Fikri Al-Fadani, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.